Hari ini kita mau ngulikin industri yang didalemin sama Josh. Jadi yaitu kamera. Nah, apa aja sih maksudnya kayak kamera itu historinya, terus kayak kenapa kita harus punya kamera, what makes a camera good, kita bakal bahas itu semua. This is What's in Progress. Podcast yang terus bertanya kenapa. Oke. Josh, lu udah berapa lama nih mainin kamera? Can you talk through your journey nih? Kayak dari awal kayak gimana? What's your aspiration? Gitu. What do you like about camera? Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya sebelum gua ini. Jadi gua tuh udah professional videographer kurang lebih 6 tahun. Udah shoot ratusan brand kali ya komersil. Gokil. Buat ya beberapa project-project iklan dan sebagainya. Dan itu semua mulai dari bokap gua sebenarnya. Bokap lo? Ya, Okay. pertama kali gua itu disuruh kayak ini dikasih kamera. Ini kamera. Udah, sekarang lu syuting. Umur berapa tuh? Kayak lu dikasih kamera? SMP kelas 8 kalau nggak salah. Masih? Iya, sekitar 12-13 tahun. 13-14 lah, kurang lebih segitu. Terus gue kayak, diajarin, oh ini aperture, ini shutter speed, ini ISO. Apa sih itu? Ya, ternyata itu buat atur pencahayaan. Oh ya, autofocus, lu bisa lock, tekan begini, kalau dijepret itu buat ambil gambar gitu. Terus gue selalu terbawanya kayak, oh ini sesuatu yang bokap gue suka, tapi gue mau nggak mau harus beradaptasi gitu. Tapi waktu lu kayak kecil gitu, lu ngambil gambar apa sih? Kan maksudnya kan pasti beda tuh. Kalau sekarang kerja, terus kayak jauh lebih punya knowledge. Kayak waktu lu kecil tuh lu kayak ngambil gambar apa? Lu enjoy-nya ngambil gambar apa? Dulu tuh gue nggak enjoy, Sat. Dulu lu nggak Enjoy sama sekali. Karena gue disuruh ikutin niche-nya bokap gue. apa itu? Yaitu bokap gue itu tipe yang fotografinya tuh kayak human interest, which is documentation of kayak kehidupan orang-orang tapi candid. Jadi lu nggak punya interest di human? Bukan gitu konsepnya, bukan. Kebetulan saya punya pacar ya. Tapi lebih kayak ada orang lagi naik got gitu, keluar dari got gitu misalnya aja. Lu ngefoto orang naik dari got? Nah itu human interest, jadi kayak the subject and the story of a human being in a picture gitu. Sad sih. Ya, itu contoh. Nah, terus selain itu bokap gue sukanya sport, yang sebenarnya gue juga agak-agak suka karena challenging. Kayak lu ada orang lari, lu harus jepret, fotonya harus tajam, movementnya juga cepet banget kan, jadi kayak split second movement, lu harus skillful, cepet-cepet gitu. Gue suka challenge-nya. Sebenarnya gue gak suka hasil gambarnya, tapi gue suka ketika gue udah attempt 100 kali, dapet gitu. Kayak you nailed it gitu, the challenge kayak game lah basically. Tapi itu lu nggak enjoy ya waktu itu kan? Biasa aja, kayak Terus bahkan lebih kayak beban kan yang gue bilang. Iya. Terus lu enjoy-nya pas kapan nih? Gue enjoy-nya tuh pas kuliah. And what made you big enjoy it? Jadi dulu tuh gue kan cuma yang penting gue punya kamera aja gitu. Yaudah gue motret-motret yang ada aja momen-momen dan sebagainya. Terus ada bisnis partner gue, teman kita si Sulu itu ajak gue foto potret dulu tuh. Potret itu adalah sama kayak foto manusia, tapi lebih kayak ini lebih ke beauty shoot. Jadi kayak lu bisa atur lightingnya, lu bisa atur komposisinya, orangnya tuh diarahin gitu sesuai yang lu mau. Nggak, tapi ini bukannya setelah lu waktu semester 1-2 udah itu ya, udah pegang kamera ya? Kurang lebih. Maksudnya Tapi itu gue cuman kayak misalnya gue daftar panit, gue pilih dokum karena gue tahu cara pakai kamera. Tapi apakah gue enjoy pakai kamera? Enggak gitu. Enggak. Setahu gue waktu lu kayak semester 1-2 tuh lu kayak banyak foto street waktu itu kan? Oh, itu kan gue sebagai talent dulu. Oh. Iya, itu kan dulu. Lu suka di foto waktu itu? Dulu, iya itu adalah era gue dulu suka di foto. Lu suka di foto, lu tapi lu nggak suka ngefoto. Betul, biasa Ngapain aja. gue yang ngefoto gitu kan? Iya, mending gue yang in frame lah. In frame. Iya. Iya, masih ego, bener. Terus lo kayak diajak sama Suluy, which is teman kita. Terus lo baru kayak, oh ternyata seru ya niche foto yang seperti ini gitu. kebalik ya? Kebalik sama? Enggak, soalnya biasanya orang kalau misalnya dibikin kerjaan jadi kayak enggak, jadi demot jadi biasanya. Jadi enggak hobi.
Itu bukan kerja sih itu waktu itu. Oh, itu belum Itu kerja. main-main doang. Main-main doang. Tapi lu kayak ngulikin foto portrait dong. Iya gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue seneng. Baru belakangan setelah gue sama Suli udah sering hobi-hobian syuting gitu, Suli dapet job. Oke. Suli dapet job pertamanya waxing ketek. Klien pertama gue selama gue berkarir adalah perusahaan waxing ketek. Masih ada tuh. Udah nggak ada. Itu kan proyek kuliah, anak-anak iya, kuliah. iya. Kan? Emang itu proyek anak Prasmul? Iya, proyek anak Prasmul. Oke. Dia bikin campaign buat waxing ketek. Oke. Boleh tahu nggak dapatnya berapa? Itu gue dibayar job pertama gue berarti ya. Iya, job pertama lu nih. gue itu gue dibayar satu video itu 200.000. 200.000. Beli kopi habis tuh. Nggak ya. Sama bensin semua habis. Bensin habis ya. Ya udahlah ya. Tapi kan namanya kan build your career kan. Boleh. Iya. Kita anggap aja bangun Porto kan ya. Iya, dan dia 3 video minta ya. Jadi 600. Oh, 600. Ya udahlah, masih kayak waktu itu mungkin kuliah kayak lumayan nih. Lumayan lah ya kan. Tapi ternyata syutingnya 3 hari. Jadi sebenarnya 200 sehari gitu kan. Iya. Tapi gue dulu mikir kayak, oh nggak apa-apa, karena gue kan nggak punya pengalaman. Mungkin ini akan menjadi batu loncatan lah, pelan-pelan gitu kan. Bangun Porto kan ya istilahnya. Bangun Porto, betul. Oke. Terus kita juga udah siapin kamera di sini. Can you walk us through, Josh? Maksudnya ini kameranya ada apa aja nih? What makes it special? Oke, jadi Nama kameranya apa dulu deh? Jadi gue itu adalah brand ambassador Fujifilm. Ya, brand Fujifilm ya. Jadi pasti gue pakai Fujifilm kan. Jadi pastinya. Pasti. Ini gue pakai Fujifilm X-H2. Ini adalah seri profesional lainnya si Fujifilm. Oke. Sebenarnya kamera utama gue adalah kamera X-H2S. Ini X-H2. Jadi kayak ada X-H, mana sih tulisannya? Oh ini. Ada X-H2 sama X-H2S. S-nya tuh speed basically. Oke. Nah. Lebih kencang berarti. Nah, jadi yang ini itu focuses on resolution. Oke. Jadi anggapannya kalau lu mau foto dengan gambar yang lebih HD, bukan HD, lebih tajam lah. Ya. Lu pakai kamera ini. Tapi kalau lu butuh kecepatan, autofocus, performance, kayak bisa lu tau kan kalau foto burst tuh bisa. Ya. Nah, yang ini tuh terbatas. Yang kamera yang kita pakai buat X-H2 ini, speed. X-H2S ya speed itu lebih cepat lagi. Oke. Ya. Nah, gitu. Jadi gue pakai 2 kamera itu ya untuk fungsi itu. Dan ini ada lensa. Sebenarnya lensa gue lagi dipakai untuk syuting ini semua. Jadi ini adalah salah satu lensa yang gue rekomend ke tim gue. Yaitu adalah Sigma 18 mm sampai 50 mm. Ini adalah Brand lensanya beda sama body. Iya, betul. Jadi kalau di dunia perkameraan ini biasanya main brandnya Fujifilm itu akan menawarkan lensa tentunya. Benar, lensa Fujifilm sendiri. Tapi cara mereka bisnis modelnya itu mereka juga open the mount. Ini kan mount nih. Jadi nggak semua lensa muat di sini. Oke. Tapi dia buka license-nya gitu. Lu boleh pakai mount kita, makanya muat kan. Nah, dia jual ke perusahaan-perusahaan yang bikin lensa aja. Lensa doang. Ya, Sigma bikin body kamera tapi kebetulan dia juga bikin lensa. Dia lebih fokus ke lensa lah daripada kamera. Tapi dia ada bodinya juga. Dia ada body juga. Gitu. Oke. Terus lu rekomend banget nih berarti X-H2 sama X-H2S ini. Tergantung use case ya. Kayak menurut gua Karena ini yang lu bilang kan, ini profesional lainnya. iya, karena anggapannya if you want to be a professional videographer kayak gua dan dengan ekosistem Fujifilm, ya gua rekomend 2 ini. Oke. Karena it's the best video performance khususnya ya. Iya. The best video performance dari Fujifilm. Oke. Terus kalau misalnya nih, ya kan, ini kan kayak profesionalnya ya. Terus ada kamera apa lagi sih atau misalnya kayak industrinya lagi kayak gimana nih maksudnya? Oke, jadi mungkin dulu tuh gue liatnya kamera tuh sangat tidak accessible ya. Zaman-zaman bokap kita atau opa kita. Kayak makanya dulu tuh zaman-zaman itu kan foto studio yang kayak foto keluarga yang pakai biasa tuh yang dicetak gede itu yang di frame itu.
Ya, yang warna hijau. Yang kayak Tarzan, kayak dulu vendornya Tarzan. Yang logonya hijau. Iya, kalau nggak salah ya. Ingat gue juga. Lupa. Ya. Itu dulu orang bayar banyak kan. Everyone pays for that kind of photography. Karena dulu yang bisa punya kamera siapa aja Terbatas. sih, gila mahal banget. pada Ya, zaman itu berarti zaman kamera digital dong, yang kayak masih Mungkin gue bisa bilangnya, ini gue lagi ngomongin analog sih, kayak film gitu. Yang Oke. zaman dulu banget. Beda Lebih berarti. tua lagi. beda berarti. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi ya Nah. berarti ya. Baru kita masuk ke era yang berikutnya. Itu lebih yang kayak tadi bilang. Sekarang kamera tuh udah mulai accessible. Oke. Tapi yang accessible itu masih jelek. Yang accessible masih jelek pada Iya. zaman itu. Iya, kayak lu nonton film pada zaman itu jauh banget bedanya sama kalau lu pakai handycam yang yang tadi bilang, yang ya kan. gitu kan. Itu yang 120 kali zoom itu biasanya yang kayak. Iya, mereka dulu kayak bisa 120x. Oh, yang handycam kan? Iya. Iya, kalau handycam ya. Iya, iya. Nah, itu berasa banget kualitasnya, jomplang. Hmm. Kayak lu lihat yang orang pakai begini, yang kayak rekamnya gini sama orang yang begini. Jauh, kualitasnya jauh. Oh, Iya kan? Iya. Terus ada juga digicam yang kecil-kecil, yang kayak apa zaman dulu tuh Iya, kecil pocket yang digicam itu kan. Yang cuma cicit gini yang bisa muat kantong biasanya yang ada strapnya tuh biasa hand strap itu. Iya, dulu gue punya tuh yang kayak gitu. Nah, itu era yang menurut gua fotografi itu untuk consumer lebih untuk mengenang memori. Oh, lu lagi traveling, gua ambil deh momen cepret-cepret gitu kan. Terus biasa lu cetak, lu taruh di album Iya, yang gitu masih kan. kayak 4R itu kan. Iya, baru kita masuk ke era yang terakhir tuh menurut gue yang sekarang. Kurang lebih menurut gue era sekarang itu mulai dari 2000 sekitar 2006, 2007 or somewhere there ketika 2006 itu kita masih SD, boy. iya 2000s lah. Masih itu SD? Iya, itu ketika kamera digital itu sudah commercially lumayan mudah untuk dibeli. Oh iya, tapi kan waktu itu zaman itu ya udah ada kamera analog kan ya. Ini analog. Digital, DSLR. 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 Ya, DSLR. Betul. Itu kamera yang commercially available untuk orang beli dan bisa menghasilkan kualitas yang cukup setara menurut gua dengan Yang kayak gini. kamera-kamera yang begini. Gitu. Oke. Tapi dulu kan ada era yang dia masih foto doang nggak bisa video. Sekarang dia bisa video dengan perkembangan teknologi kan. Dan di titik sekarang menurut gua even if you wanna compare dengan kompetitornya, sekarang lumayan setara menurut gua. Kayak udah kayak mobil gitu loh. Lu mau beli merek apapun kurang lebih mobilnya akan memiliki performa yang kurang lebih sama, bensinnya kurang lebih iritnya segitu, bodinya juga sama-sama cakep gitu. Iya. Karena emang udah saturated. Sekompetitif itu ya berarti ya. Iya. Jadi kayak lebih sekarang menurut gua brand itu lebih ke preference, bukan brand ini lebih bagus dari yang ini gitu. Karena gue berasa di camera industry khususnya brand-brand Jepang ya. Iya. Mereka tuh udah kayak bagi-bagi porsi lah. Jadi kayak brand A itu lebih kuat di sini tapi lemah di sini. Oke. Brand B kuat di sini, lemah di sini. Gitu. Oke. Terus tapi kalau misalnya lu ngomong preferensi nih ya kan, gue kayak baru awal. Misal nih contoh nih ya kan, gue orang kayak awam nih, gue nggak berniat buat jadi profesional. Menurut lu gue perlu nggak sih punya kamera DSLR? Atau misalnya mirrorless sekarang kan ya? Ya mirrorless betul. Ya. Sekarang kan udah teknologi jadi dulu kan pakai kaca tuh. Ya. Tapi sekarang udah pakai sensor digital full. Nah, Jadi udah nggak pakai kaca. Ini mirrorless nih. Mirrorless. Ya. Gue tim mirrorless. Lu tim mirrorless. Tim mirrorless. Ada tim-timnya tuh. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak, boleh dijelasin nggak bedanya mirrorless sama itu? Oke, jadi dulu kan DSLR itu kalau nggak salah singkatan dari Dual System Lens Reflex. Jadi intinya lu kan lihat dari sini, Ya. ya kan? Itu sebenarnya ada kacanya dalamnya. Jadi ini mata lu, lu lihat kaca begini, dia pantul ke kaca bawah sini. Oke. Tet baru sensor. Oke. Jadi orang previewnya kayak gitu, tet. Dan dia masih pakai sistem namanya mechanical shutter. Mechanical shutter. Yes, mechanical shutter itu kayak kalau zaman dulu lu jepret gambar itu ada kayak gitu. Oh iya. Ya, itu kan yang familiar kan orang cekrek. Ya, cekrek gitu. Nah, itu mechanical shutter. Jadi dulu ketika lu pakai DSLR, cara ambil gambar itu ya lu lihat di sini, pantul cermin, ambil gambar dia akan seret. Ambil gambar. Oke. Sekarang kita masuk ke era Mirrorless. mirrorless. Ya. Mirrorless dia udah nggak pakai sistem begini. Ya.
Karena kenapa? Dia bikin lebih compact. Jadi ini itu langsung nge-preview apa yang sensornya lihat secara digital. Ya kan? Makanya biasanya di dalam sini tuh layar sebenarnya. Dulu itu kan pakai kayak lensa kaca gitu loh. Jadi orang bilangnya optical viewfinder. Karena it's like optical, you're just looking at a glass. Sekarang itu udah pakai EVF, electronic viewfinder. Iya. Jadi ini sebenarnya yang kita lihat tuh layar. Layar yang nge-preview sensor. Gitu. Berarti udah di elektronik kan ya? Iya betul. Ya seperti semua produk elektronik pada umumnya semua didigitalisasi. Makanya kalau di SLR dulu kan gemuk banget. Kalau mirrorless dia lebih compact karena pakai layar. Karena dia nggak usah pakai kaca-kaca itu. Iya. Dan kenapa namanya mirrorless? Karena zaman dulu semua kamera pakai mirror. Gitu. Tapi udah standar nih pakai mirrorless. Udah standar. Nah, yang tadi lu ngomongin soal tim-tim itu. Jadi memang mirrorless itu dulu udah ada sebenarnya pas zaman DSLR tuh lumayan masif. Nah, zaman dulu ada tuh tim DSLR. Dari tahun berapa deh gitu kita ngomong? 2000 sekitar 2008 2010 lah. Berarti zaman kita masih SD. Iya, mirrorless udah ada. Tapi lebih mahal. Bukan soal mahal problemnya. Apa? Dia itu karena belum memiliki spesifikasi yang setara dengan DSLR. Jadi value dia dulu tuh cuman compact. Value dia tuh benar-benar cuman compact. Berarti in terms of quality gambar masih bagusan DSLR. Pada zaman itu. Ya. Karena DSLR memang dia karena mungkin udah punya waktu untuk R&D yang lebih panjang perusahaan-perusahaan ini. Dan dulu setahu gue cuma satu merek yang bikin mirrorless yang massive ya pada zaman itu, yaitu Olympus dulu. Ya, Olympus itu kalau nggak salah satu yang mirrorless pertama, yang orang tuh lumayan beli. Ya, tapi dia banyak problemsnya, banyak cons-nya. Jadi kayak orang itu lumayan. Nah itu ada tim DSLR, tim mirrorless. Dari situ munculnya. Tapi dengan perkembangan teknologi, nah balik lagi ke mirrorless. Kenapa mirrorless itu menurut gue keren? Untuk video, kenapa dulu sulit banget untuk mencapai kualitas itu di DSLR? Karena dia pakai sistem begini. Yang tadi gue bilang, dia tutup buka sensor. Sedangkan kalau digital kayak kita pakai iPhone, kita cepret, emang ada bunyi nggak ada. Karena sensornya sebenarnya dia ambil gambar dia cuman klik udah, ya kan? Kayak lu aktifin cepret gitu kan. Nah, ketika kita ngomongin video itu kan adalah sebenarnya jumlah foto yang cepat yang membuat digabungin jadi satu motion. 30 fps, 60 fps gitu kan. Kayak frame per second itu kan sebenarnya 30 foto dalam 1 detik. Ya kan. Nah, ketika lu pakai mechanical system kayak gini, lu bayangin aja secepat apa sih ininya harus tutup buka untuk dapat kayak 60 fps gitu. Gila banget. Ya makanya kurang bagus waktu itu. Iya, dan dia udah kembangin segila itu susah. Karena what kind of mechanism bisa buka tutup kamera secepat itu? Ya kan. Akhirnya muncullah electronic shutter kita bilangnya. Yang tadi gue bilang, yang sebenarnya dia cuma kok gitu kan. Iya, makanya bisa sampai itu 120 fps gitu. Karena ya there is no limit to digital, kayak sensornya ya dia bisa ya semakin canggih read out speednya sensor ya dia akan semakin bisa cepet ambil gambarnya. The limitation of the mechanical udah nggak ada. Tapi masih ada yang pakai. Kamera ini masih ada mechanical shutter. Ini masih ada mechanical shutter. Masih. Lu pakai video nggak? Nah, jadi kalau di video, dia nggak bisa pakai mechanical shutter. Berarti hybrid dia. Hybrid bilangnya. Udah campur. Iya, tapi kalau untuk foto, kamera gue utamain sih pakai mechanical shutter. Berarti bisa diatur nih. Bisa diatur. Gokil. Makanya profesional. Tapi yang seri-seri yang lain juga bisa sebenarnya. Pokoknya ada beberapa kamera kalau lu baca spec sheet-nya, ada tulisannya tuh, dia nggak ada mechanical shutter. Biasanya yang kecil-kecil tuh yang compact. Ini kan sebenarnya compact tapi nggak compact banget, gede lumayan. Gede sih. Gede kan? Iya. Tapi kalau lu bandingin sama Canon zaman dulu itu yang DSLR, yang 600D. Jangan 600D, itu kan bukan seri profesional. Kayak 5D gitu. Itu kamera kakak gua dulu Itu cuma itu doang. Tapi seukuran ini kan 600D. Kan lebih tebel deh. Lebih tebel tapi body size-nya kurang lebih sama. Kayak segini gitu. Kayak gue megangnya waktu kayak gini deh. Nah, lu rasain ini. Sejauh apa? Iya, ini kayak kurang lebih slim tapi.
lebih slim ya. Nah, tapi kayak ini kayak lebih lebar dikit. Iya. Kayaknya ya. Nah, Tapi lu bayangin di casual line-nya Canon, itu bodinya sama ini. Sedangkan kalau lu ke seri profesionalnya si DSLR-nya, kayak 5D, 6D, 7D, itu gini. enggak, masih kayak gitu. Tapi tebalnya segini. Gini. Jadi kayak lu kayak pegang kayak pegang iPad gitu, kotak gitu, berasa. Oh, gue kira kayak megang Big Mac. A very big Mac gitu. Gini. Iya, kayak lu megangnya gini. Lumayan fatty gitu. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Jadi camera technology has come a long way sih. Nah, jadi menurut lu nih ya kan, berarti kalau misalnya gue mau beli kamera, sekarang worth it nih dibanding kayak beberapa tahun yang lalu. Susah juga, karena kita ada perkembangan teknologi baru lagi. Ya, apa Yaitu itu? ini. Oh iya. Ya, kayak gue nggak bisa pungkirin lah, lu lagi jalan, tiba-tiba ada momen yang lu mau jepret dengan cepat, dengan simple, di tas gue ada ini, di kantong gue ada ini, gue pasti pakai ini lah. Iya kan, itu kayak no brainer banget, karena kita pakai HP jauh lebih sering dibanding kita pakai kamera in our daily lives in general gitu. Jadi ini itu membuat lumayan disrupt market ini menurut gue. Oh ya, karena maksudnya untuk casual kayak lo nggak perlu beli kayak jutaan kan Betul. istilahnya. Karena anyway lu udah beli jutaan di Iya, kayak sekalian kan lu udah beli Sekalian. HP, oh iya HP-nya bisa foto. Iya, gitu. iya. Dan dalam perkembangan 5 tahun terakhir, this thing is getting a lot better gitu loh. Getting so much better. Sedangkan ini kan masih ngejar. Menurut gue perkembangan teknologinya in innovation ya. In terms of innovation. In terms of innovation, HP itu lagi berkembangnya segila itu dibanding ini. Tapi in terms of quality masih bagusan ini dong. Betul, karena kita harus ngomongin sensor size, ya kan. Lu bayangin ini, misal HP nih, ini kan ada 3 kamera, Oke. 3 lensa. Tapi dia sebenarnya ada 3 sensor. Karena setiap lensa, lu nggak bisa tukar lensa kan. Jadi setiap lensa ini tuh punya satu sensor. Sensor. Maka kalau lu perhatiin, kalau di kamera HP, speknya tuh bisa kayak main kameranya 48 megapiksel, tapi wide angle-nya 12 megapiksel, tapi telenya 5 megapiksel. Karena itu sensornya beda-beda. Karena sensornya beda-beda. Iya, sedangkan ini kan gue tukar lensa, ya selalu akan 40 megapiksel. Jadi ini satu lensa ini tiga lensa. Betul. Tapi ini kan kalau gue beli lensa, gue tinggal tukar. Ya. Konsepnya. Nah, tapi kita harus ngomongin sensor size. Tadi kan gue bilang ini kamera ini satu sensor nih. Lu bayangin sekecil apa? Oke. Nah, kalau lu ukurannya udah beda ya. Nah, itu kalau lu lihat sensor ini, Serem sih. jauh lebih gede. Jauh lebih gede. Jauh lebih gede. Iya. Gitu kan. Iya, jauh lebih gede. Kayak mungkin gue bisa bilang berapa ya? Mungkin 10 kali lipat kali, nggak tahu dah. 10 kali lipat. Mungkin kali ya. Gue nggak tahu spesifik. Emang itu sensornya kira-kira seberapa? Dia kan tadi let's say segini nih. Sekitar nggak nyampe 1 inci ya. Kayak 1/1/3 inci. 0,8 let's say. Iya, sekitar 0. Kayak gitu. Iya, pokoknya kecil banget lah. Kayak literally nggak nyampe seinci. Tapi ini itu kayak kalau nggak salah 35 mm diagonal. Tapi kan maksudnya kayak apa ya? HP apalagi yang kayak di brand China ya. Kan maksudnya kayak 100 megapiksel. Ya, itu gimmick. Oh, itu gimmick. Itu gimmick. Gitu. Karena konsepnya gini, megapiksel itu sebenarnya lumayan menipu orang. Karena culture-nya itu orang mikir orang-orang generasi lama khususnya ya. Generasi lama, Ya. baby boomer. Ya, baby boomer khususnya mikir the higher the megapixel, the better the photo, ya kan? Tapi sebenarnya kalau lu mikir lagi, kita konsepnya gini ya. Misalnya gua ada kita ada 2 sensor. Ya Oke. kan? Sensornya ukurannya segini. Di sini nih. Ya, let's say lu segitu. Ya. Sama sensornya ukurannya segini. Ya deh. Ya kan? Sebadan gua. Nah, megapiksel itu kan adalah jumlah piksel di dalam gambar lu. Oke. Yaitu biasanya berapa ribu kali berapa ribu. Ya kan? Nah, lu bayangin di kemasan sekecil ini, lu muatin piksel 100 megapiksel itu. Yaitu kayak berapa ratus ribu. Satu pikselnya lu bayangin sekecil apa?
microscopic basically. Nah, bandingin sama ini. Misalnya 26 megapiksel deh gitu. Ya. Satu pixelnya itu segede apa? Jauh lebih gede dong. Ya. Jadi mungkin kalau lu lihat HP dengan 100 megapiksel, lu akan bilang, oh HD nih. Tapi kalau kita lihat detail satu pixelnya, itu barely nothing. Dibandingin sama kalau kita punya kemasan sensor yang lebih gede. Satu pixelnya itu berasa gitu, the quality. Karena the sensor size, jumlah cahaya yang dia terima, data yang dia proses, itu jauh lebih banyak. Per pixelnya. Jadi orang lihat quantity of pixel, which is megapixel. Padahal yang penting menurut gue untuk gambar yang bagus adalah quality of the pixel. Quality of the pixelnya ini dictated by the size of the Sensor sensor. size, betul. Itu guys, baby boomer Anda dibohongi. Iya, baby boomer Anda dibohongi perusahaan-perusahaan HP. Gitu. Iya. Makanya kalau lu perhatiin kayak nih, misalnya iPhone ya kan? Ini iPhone udah puluhan juta. Iya. Megapiksel cuma 48. Kenapa tuh? Ya kan? Dibandingin sama Redmi apa gitu deh. Yang 120 megapiksel gitu kan. Iya. Padahal kalau lu perhatiin, nah pas lu lihat spec sheet-nya, yang satu sensornya lebih gede, yang satu lebih kecil. Gitu. Bapak gua apa keren? Iya kan? Ya mungkin dia incer 100 megapiksel. Itu dia emang ngincer 100 Oh, megapikselnya. Berarti bapak gua dibohongin. Lumayan. Lumayan ya. Oke, berarti kalau misalnya nih kan gua pakai iPhone buat casual cukup lah ya. Ya kurang lebih kalau lu mau lihat di layar kecil begini kan enak-enak aja. Tapi kalau misalnya nih gue mau mulai ya bikin feeds Instagram deh. Nah kita masuk ke area yang lebih sebenarnya kan sama-sama casual nih. Tapi kan kualitasnya beda nih, jomplang kan? Iya, maksud gue kayak ya apa ya? Menurut gue ya kayak kalau misalnya gue ngefoto pakai HP ya orang tahu ini foto HP. Betul, lumayan berasa kan. Iya. Nah berasanya kenapa? Karena satu, kualitas gambar detailnya overall. Ya kan? Ya itu yang tadi kita bilangin. Iya kan, kayak lu foto muka ada orang mukanya kulitnya kayak gak jelas gitu burem, sama kulitnya kelihatan sampai pori-porinya. Nah itu yang bedain sensor size ini gitu. Oke. Sama satu lagi bokeh. Bokeh. Ya, bokeh itu apa? Bokeh itu berasal dari kata Jepang. Oke. Ya, bokeh itu artinya blur Iya. in Japanese. In Japanese. In Japanese, Okay. which dipakai sama orang-orang Eropa dan sebagainya. Yaitu sebenarnya depth of field. Depth of field itu apa? Kayak ketika lu foto nih, misalnya lu taruh titik fokusnya di gua nih, di muka gua. Ya. Apapun yang di belakang gua, itu kan based on distance itu kan jauh ya, gitu. Jadi dia akan ngeblur karena dia jauh dari gue, gitu. Itu depth of field. Jadi basically blur. Ya, sedangkan kalau di HP karena sensor kecil, dia nggak bisa sebokeh itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak mau yang kayak cinematic gitu. Iya, cinematic gitu memang kamera lebih diutamakan. Kamera. Betul. Nah, misal nih. Ya. Lu kan cukup tahu nih maksudnya kayak gua orangnya itu nggak banyak foto, cuman gue kayak pingin mau masuk nih. Let's say. Lu mau kayak gimana? Maksudnya kayak apa yang bakal lu rekomendasiin? Gue bakal rekomendasiin kamera yang bisa lu pakai terus. Gitu. Cukup menjelaskan. Iya kan? Kayak contoh gini. Lu udah ada HP. Apa? Iya, makanya lu udah ada HP. Iya. Ya kan? Tapi you want something better. Oh ya, benar. You want something better than a phone. Ya. Tapi kalau gue kasih lu ini, lu gak akan pernah bawa. Kenapa? Badak banget, repot. Gue harus bawa tas, khusus kamera, lensanya belum lagi, ya kan? Lensanya harus bawa lagi, makin banyak space. Gue udah gak bisa pakai shoulder bag, gue harus pakai ransel misalnya jadinya. Apakah lu se-passionate itu untuk bawa ini? Enggak. Jadi gue pakai Digicam aja nih yang. Enggak juga, karena sekarang mirrorless itu ada banyak form factor yang compact. Oke. Contoh kayak kemarin si Fujifilm rilis XM5. XM5. Ya, yang kita pakai angle cassette ini. Ya. Itu tuh
Kalau nggak salah ya, beratnya tuh nggak nyampe 300 gram atau nggak nyampe 400 gram. Correct me if I'm wrong ya. Tapi itu kecil banget. Bahkan ukurannya tuh nggak beda jauh sama iPhone gue, bodinya. Ya, nggak beda jauh. Kayak mungkin setara iPhone Pro lah, ya. 300 gram. Iya, sekitar segitu. Tapi kan ada lensanya gede. Nah, lensa itu juga menjadi faktor yang penting. Jadi lu pilih lensa yang compact. Contoh ini lumayan kecil sebenarnya lensanya. Ada yang lebih kecil lagi. Kecilan ini sih. Kecilan ini, karena ini fixed lens, ini zoom lens. Ini kan bisa memanjang begini. Oh ya. Dia nggak ada, dia fixed wing. Bahkan ada lensa yang cuma segini, Sat. Berarti mending gua fix lens dong. Betul. Atau mending gua bahkan lebih mending yang cuma segitu doang. Ya, atau lu beli namanya pancake lens. Pancake lens. Pancake lens, yes. Jadi bukan dibalik, kenapa dibalik? pancake. Oh, bukan. Namanya pancake tuh bukan karena dibalik. Iya, kenapa tuh? Pancake itu kan gepeng kan? Gepeng. Sama, lensanya gepeng. Jadi, biasa kan lensa itu kan butuhkan banyak kaca. Ini kan di dalamnya isinya banyak kaca nih. Kaca. Itu untuk apa? Untuk koreksi. Oh, kalau lo mau tajam di sini, koreksin fringing kita bilangnya kayak distorsi gitu-gitu kan. Itu pakai kaca gitu. Nah, ini kacanya dikit. Tapi dia rangkum menjadi satu lensa yang rapet dan kecil. Itu cocok kalau lu pakai kayak Fujifilm X-M5, kita pakai kayak misalnya pancake lens XF27 mm f2,8. Oke. Ya, nanti gambarnya bisa dikasih lihat editor gitu ya. Pancake lens. Ya, pancake lens. Sama XM5. Sama XM5. Jadi menurut lo kalau gua mau mulai nih, gua beli XM5. Ya, kenapa? Kenapa? Oke. Apakah lu butuh foto dan video? Kurang lebih intinya sebenarnya kurang lebih kalau kita mau invest di sebuah kamera, menurut gua, saran gua, lu nggak mau terlalu mahal, tapi lu nggak mau terlalu murah juga. Kenapa? Tapi karena kayak gini nih, ya kan. Misal kemudian hari gua mau bikin bisnis, Ya. ya kan. Ya gua kayak tetap mau kayak, oh ini bisa gua pakai Nah, benar kan? produk. Ya benar, karena maksudnya. intinya lu butuh kamera untuk long term. Ya. Makanya tadi poin gua, lu nggak bisa terlalu murah. Gua nggak boleh terlalu murah. Gak boleh terlalu cheap murah. nih. Gue gak rekomen. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika lu udah mau mencapai, ketika lu udah ngulik hobi ini lebih dalam dan ternyata lu suka banget dan lu mau kembangin ke level berikutnya, kayak misalnya tadi lu foto produk lu gitu. Ya. Lu harus beli kamera baru lagi. Karena kamera yang murah itu tidak cukup. Karena kualitasnya not the standard. Comparable. Gitu. Oh. Kalau terlalu mahal, lu wasting money. Lu nggak butuh kayak gue spitting out random words aja ya. Oke. Lu nggak butuh 4K ProRes 4:10 bit. Iya. Ya kan? You don't even know what it means. Buat apa lu beli kamera kayak gitu? Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya yang lu butuh cuman kamera yang capable untuk mengambil kualitas yang cukup bagus or above average. Yang penting better than this. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin XM5, kenapa gue rekomen itu? Kenapa lu rekomen XM5? Ya. Pertama dari tadi form factor. Kecil. 300 gram. Very light. Lu mau taruh di shoulder bag lu pun bisa. Oke. Gitu, ya kan. 2, dia punya spesifikasi yang relevan dengan zaman sekarang, khususnya di video. Karena menurut gua di era sekarang content creation, ya kan, bikin konten reels, TikTok, semua itu sangat relevan sekarang. Dibanding lu cepret gunung terus kayak, oh ini bagus gitu. Kayak lebih relevan untuk bisnis ya khususnya ya. Lebih relevan lu bikin video. Jadi jelas dong. Ya, mungkin untuk personal foto is better. Yeah. Tapi video you need it for many things, work basically. Banyak orang butuh video sekarang. I mean kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya, kayak the most engagement yang kita bisa dapat di TikTok kan. Semuanya harus video. Berarti biasanya kayak jadi kalau misalnya let's say gue mau bikin TikTok, ya kan, gue better off bikin video di XM5 daripada iPhone. Betul, karena visually lu akan above average, ya nggak sih? Nggak sih, udah pasti tuh. Lumayan pasti menurut gue. Lumayan pasti. Iya, karena anggapannya ini, kayak tadi lu bilang, lu ketika nonton orang yang pakai HP, kita you tahu. just know gitu. Kita tahu itu lu pakai tahu. HP. Iya, Tapi ketika nih, konsepnya gini kan, lu nonton reels, lu swipe nih, semua orang pakai HP. Buram. Tiba-tiba lu stop sini, jepuak HD.
Bingung kan lu, wah ini apaan kok bagus banget. Oke. Ya kan? Lu udah above banyak average people gitu loh. Ya kan? Nah, kembali lagi ke spek tadi. XM5 itu udah memiliki spesifikasi yang modern. Oke. Yaitu dia udah bisa sampai 6K bahkan. 6K. Ya, kalau kita ngomongin resolusi ya, kan orang bisa kalian nonton YouTube kita ini di 1080 p, yaitu HD, Full HD. Full HD, Ya. kan. Terus perkembangan teknologi 4K sekarang. 4K. Gue lupa 4K keren nama HD-HD-annya apa. Tapi pokoknya 4K. nggak ada, dia ada kayak istilah apa gitu. Pokoknya Ya lupa udah. gue. 4K pokoknya. 4K, kalian semua tahu 4K lah. Nah. Pernah lihat TV 4K gitu kan di toko. Ya, gede. Bukan gede, lebih jernih. Oke. Ya kan? Karena pixelnya lebih banyak. Muncul lagi 6K sekarang. Sekarang udah 6K. Iya, lu bayangin aja. Berarti lu pakai TV 4K Udah tinggalan zaman. masih kurang. Maksudnya pixelnya masih lebih banyak gitu loh. Lu bayangin. Di form factor sekecil itu. Ya. Dia udah punya 6K. Selanjutnya, kalau lu video lu suka b-roll sinematik kayak tadi lu bilang kan sinematik. Iya dong. Sekarang 2025 harus cinematic. Iya kan? Lu punya 4K, tapi 4K-nya bisa 60 fps. Lebih smooth. Iya, lu bisa slow mo tuh. Oke. Bisa lambatin karena FPS-nya lebih banyak datanya. Oke. Mungkin kalau lu pakai ini juga bisa sih sebenarnya. Cuman dengan kualitas sensor yang lebih bagus, tapi lu tetap gak mengorbankan FPS itu. Kualitasnya dong ya. Ya, betul. Dan bahkan ini bisa 240 FPS di Full HD 1080p. Dan ini misalnya belum profesionalnya berarti. Belum ya, ini baru konten kreator lainnya gitu. Oh, ini content creator lain. Ya, betul. Ini profesional lain. Yes, gitu. Jadi memang dia untuk konten kreator menurut gue lumayan overkill. Kayak konten kreator butuh nggak sih Full HD 240 fps? Enggak. Tapi dia ada kalau lu perlu gitu loh. Maksud gue gitu. Iya. Ada a lot of things yang kayak kecil-kecil yang kayak mungkin gue pas beli gue pikir kayak ngapain gue shoot 4K kayak 4K 60, ngapain gue shoot Full HD 240 fps gitu-gitu. Tapi ketika ada sebuah momen di mana lu perlu, dia ada gitu. Untungnya gitu kan. Kalau gue mau beli nih, spill harga dong, spill harga. Jadi Lupa. XM5 itu MSRP-nya, MSRP, retail, harga retail, Manufacturer. Aku lupa singkatannya. Oh, manufacturer suggested retail price. Ya, manufacturer suggested retail price. Itu kalau nggak salah di 13,5 juta. 13,5 juta. Ya, orang akan bilang, mahal banget dan sebagainya. Tapi memang menurut gua Fujifilm itu memang nggak, it's not for people yang kayak totally want a super cheap camera. Karena mereka memang mainnya tuh di middle up menurut gua. Udah middle up nih. Ya, jadi kayak memang dia fokus, memang sensornya kan kecil ya dibanding full frame. Zaman sekarang kan hype-nya full frame ya. Ya. Tapi kualitas sensor APS-C yang lebih kecil itu, yang dia provide itu menurut gua top of the class menurut gua. Berarti top of the class-nya APS-C. Yes, betul. Dan dia kasih harga yang menurut gua capable banget dengan fitur yang dikasih. Value for money. Iya, Meskipun lu bayar 13,5 lu dapet tadi fitur-fitur yang gue bilang. Dan lu bahkan dapet Fuji Colors. Apa itu Fuji? Ya. Warna video kita ini kurang lebih nanti pas gue edit atau tim gue edit itu nggak akan banyak di color grading. Oh, Kenapa? ya. Karena warna dia tuh menurut gue cakep banget. Gak usah lo apa-apain. Ini semua pakai Fuji, semuanya warnanya cakep. Ya. Kenapa warnanya bisa cakep? Kenapa tuh? Kenapa Fujifilm itu bisa punya color profile atau istilah kerennya film simulation yang iconic gitu ya? Iya. Karena dulu Fujifilm itu bukan perusahaan yang menjual kamera, Tapi dia menjual film roll. Oh ya, yang masih cuci. Ya, film roll tuh dia jualan tuh. Ya. Itu kan dia ada yang banyak yang terkenal kayak dulu tuh namanya kayak Classic Chrome misalnya, Provia, itu nama-nama film stok dia itu. Nah terus dia berkembang ke digital sini, bikin kamera, bikin lensa dan sebagainya. Tapi teknologi dan R&D dan perkembangan itu semua yang dibikin untuk color profile si film stok itu nggak ditinggalin. Oke. Dia digitalisasiin warna yang sama persis.
Terus dia bawa ke kamera ini. Jadi dulu kalau misalnya kayak, maksudnya kayak ada kayak waktu rollnya tuh udah ada kayak, Iya, jadi kalau kenapa orang beli roll merek A sama merek B, tipe A, tipe B? Karena color profile-nya beda-beda. Jadi zaman dulu kan nggak ada istilah color grading, karena lu cuci film ya udah itu fotonya gitu. Iya. Ya kan, lu nggak bisa taruh di HP, lu Lightroom nggak bisa. What you see is what you get. Nah, dia pakai kembangan film stok itu dan dia taruh digital di sini. Nah kan kayak kalau gue lihat di TikTok tuh kayak apa namanya warnanya si Fujifilm ini ada kayak unik gitu Ya kan, it's a very kayak filmic kind of color. Gue bisa bilang cinematic kalau bahasa lo. Cinematic kalau bahasa lo. Ya. Nah, awalnya itu dia cuma menawarkan sekitar 8 atau 10 film. Kenapa namanya film simulation? Karena itu warna film disimulate ke digital, makanya namanya film simulation. Oke. Ya kan. Dia dulu kayak kasih 8 sampai 10 opsi. Itu kayak homage ke stok lama warna dia itu. Jadi dulu tuh namanya Provia. Color profile di sini juga namanya Provia. Dulu dia jual Eterna. Ini juga Eterna di sini gitu. Nah, sekarang dengan perkembangan dia udah digitalize 20 color profile sekarang. Yang lu bisa pakai di kamera ini sampai XM5 yang tadi. XM5 punya 20 film simulations yang lu bisa pilih, dan menurut gue itu sangat enak untuk casual. Karena gue nggak perlu. Karena lu orangnya mana mau professionally edit Siapa tahu? your photo. Mungkin mau, tapi ketika lu nggak mau, Ketika gue nggak mau, dan itu akan lebih sering terjadi menurut gue. Ketika lu langsung pindahin ke HP, lu pengen post di Instagram. ya. Pakai wireless app, pairing, send, kirim. Lu nggak usah mikirin edit-edit. Atau kayak gue, kalau gue kan profesional. Yang gue benefit dari ini apa? Contoh, biasanya kalau gue syuting sama klien, itu dia mau minta preview, ya nggak? Benar. Ya kan? Pasti dia mau lihat dong hasil kerjaan gue kurang lebih sekarang, kondisinya sekarang kayak gimana tuh. Ya, gini nih. Ya, mau lihat nih. Ya. Biasanya, professional videographer merek lain Ya. akan bilang gini, nih, gue peragain ya. Oh sorry kak, ini warnanya masih belum mateng. Tapi kurang lebih nanti warnanya akan aku edit seperti ini. Ya. Tapi untuk preview pertama, ini ya. Ini, ya. Nah, kok kayak kurang pede menurut gue, ngomong gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, di Fujifilm gue senangnya adalah gue mau kliennya minta fotonya untuk tayang sekarang. Iya. Bisa gue kirim aja, gak mikir gue. Oh, bisa kirim. Gue kirim aja langsung. Maksudnya gue pede dengan warnanya. Jadi kayak minim sama nggak perlu pakai software lagi. Iya, gue nggak usah edit foto istilahnya. Karena the color is just amazing. Kirim udah bodo amat, gue post. Kayak bahkan gue kan ngonten juga kan. Ya. Konten gue tuh hampir semuanya nggak gue grading. Nggak lo grading tuh? Nggak gue grading. Gokil. Karena gue ngerasa ketika gue masukin ke laptop, gue lihat bagus. Kayak ngapain di otak-atik lagi. Ya, kalau lu lihat videonya Joshua berarti itu nggak di color grading. Iya, biasanya gue cuma benerin exposure. Kayak, oh muka gue terlalu terang, gelap Ya, sedikit. ya itu lu bisa lah di di Lightroom HP. Iya, betul. Oke. Gitu. Ya 13 juta nanti. Ya, 12 bulan boleh lah. Iya, belum sama lensa sebenarnya. Baru body only. Ya ada deh, berapa deh? Mungkin kurang lebih 20 lah. Kalau mau full package ya. Tapi kalau lu mau satu lensa doang, gue bilang paling 16. Ya 24 bulan lah. Iya. Tapi maksud gue intinya gini, dengan investasi lu itu, udah kayak MLM. Kenapa lu kayak asuransi? Tapi sumpah, gue kan udah lewatin kurang lebih 5 body lah. Ya. Dari gue awal motret SMP itu sampai sekarang kurang lebih gue udah punya 5 body. Real talk nih. Iya, real talk nih. Ya. 5-6 body lah. Ya. Sampai 5-6 body itu, yang udah bener-bener gak bisa dipakai sama sekali, itu 2. Berarti lu hilang 2 tuh, sisa 3. Iya. Itu dalam kurun waktu, berarti sekarang gue ber-26, itu dulu gue 13 tahun. Berarti kurang lebih berapa tuh? 13 tahun selama gue motret. Sebagai hobiis itu. Dari 6 kamera itu, gue bisa pakai 4. Dua-duanya rusak dong. Dua-duanya bukan rusak, tapi udah gak relevan aja.
Oh. Susah banget untuk dipakai gitu. Oke. Tapi kalau lu kayak kepepet suruh gue pakai kamera yang gue beli tahun 2014, Ya bisa-bisa di aja. sekarang bisa. The investment tuh se-long term itu menurut gue. Gitu. Apalagi lensa. Gue ada lensa yang gue udah pakai mungkin 10 tahun kali. Ada lensa yang gue udah pakai 10 tahun. Selama nggak jatuh. Jatuh pun sebenarnya kan lensa kan yang banyak kan lensa kan construction-nya padat ya, bagus ya. Jadi jatuh pun sebenarnya ya secara body tentu akan hajar, tapi performance-nya jalan. Badak gila lensa-lensa tuh. Kecuali ya, ada yang budget friendly, dia nggak mikirin. Tapi karena gue profesional kan, I need the best of the best. Jadi kayak memang lensa-lensa itu kayak gue pernah, dia jatuh dari tas, salto tuh kamera gue. Salto kena aspal. Iya. Lensa gue fine-fine aja, literally berfungsi dengan sama. Nggak kenapa-kenapa dia. Serem banget. Nangis sih kalau gue. Nangis sih lumayan. Gue juga pas waktu itu kayak tapi bisa. Padahal bisa. Bisa aman. Investment guys. Ya. Nggak boros berarti beli kamera itu ya. Ya karena anggapannya ya investment kayak lu beli mobil. Mahal sih berasanya. Cuman kayak ketika kalau lu udah tahu lu bakal pakai tiap hari, lu udah tahu tujuan pakai kamera itu apa, akan lancar-lancar aja, akan good gitu. Berarti kita bikin bisnis, beli kamera masukin bisnis expense. Betul. Yoi. Tuh. Iya gitu. Oke, jadi overall itu yang gue bisa share tentang kopi sih. Ini jadi overall yang gue bisa share tentang kamera. Hopefully, gue nggak suruh kalian beli kamera. Gue juga nggak suruh kalian invest di kamera. Tapi Kalau beli kamera, kalau kalian mau invest kamera, kalau use case-nya mirip-mirip sama gue lah ya. ya apalagi kalau kalian use case-nya mirip sama keset, kalian bisa tonton video ini atau rekomen video ini ke teman kalian gitu. Kenapa nama gue jadi keset? Oh ya, Kevin. Iya. Oh, itu mau dibikin segmen juga? Jangan. Ya, thank you guys for watching. As always, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys in the next video. Bye.